Sex Broadcast, podcast milenial sadar kesehatan reproduksi. Hai Sobat Weminak, welcome to our channel. Nah, kali ini kita akan podcast ya. Ini sebenarnya konten perdana kita gitu. Ini benar-benar first time banget kita podcast ada di YouTube gitu ya. Yang sebelumnya kita ada di Spotify dengan nama Sex Broadcast gitu. Jadi teman-teman bisa nih follow gitu ya di Spotify juga. Nah, kali ini di YouTube kita akan bahas mengenai apa sih itu Weminak gitu ya. Sebelumnya mungkin teman-teman ini beberapa udah tahu apa itu Weminak dan beberapa juga belum tahu apa itu Weminak gitu. Nah, dan di sini nanti akan dibawakan oleh founder Weminak sendiri, yaitu ada Kak Rizky. Halo Kak Rizky. Nah, jadi Kak Rizky ini founder dari Weminak gitu ya Kak, bener ya? Ya benar. Gimana nih kabarnya Kak Rizky? Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah, aku juga sehat kok. Nah, langsung aja ya Kak, kayaknya kan teman-teman di sana nih banyak yang masih belum tahu gitu ya apa itu Weminak gitu. Jadi sebenarnya apa sih Weminak itu Kak? Iya, halo semuanya teman-teman sahabat Weminak. Kembali lagi dengan YouTube kita yang kemarin kita pernah live streaming di event-event ya, seperti di webinar atau kegiatan kita lainnya. Jadi buat teman-teman mungkin masih belum tahu ya Weminak itu apa gitu dan kegiatan kita tuh ngapain aja gitu. Kita kok sering live streaming tapi teman-teman mungkin gak ada yang tahu, gak ada yang ngikutin Instagram kita kali ya gitu. Jadi Weminak itu adalah sebuah platform edukasi kesehatan reproduksi buat teman-teman anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dan kita memang sasarannya ke anak muda nih, Deke. Karena kenapa? Memang teman-teman ini perlu banget kita edukasi. Terlebih buat menghapuskan stigma yang mereka masih mikir tentang kesehatan reproduksi itu adalah hal yang tabu. Itu yang perlu kita hapuskan gitu. Oke. Tujuan dari Weminak itu sebenarnya mengedukasi tentang kesehatan reproduksi ke anak-anak muda gitu ya Mbak Rizky. Nah, sebenarnya Weminak ini sudah berdiri sejak kapan sih? Apakah sudah lama gitu? Wah, baru banget. Kita baru banget berdiri di tahun 2020. Jadi ini masuk ke tahun kedua kita ya. Oke, jadi ini masuk ke tahun kedua gitu. Iya, dan di tahun pertama memang kita udah sering ngadain event tentang IG Live, kita ngadain soal webinar, kita ada talk show, kita ada beberapa konseling yang kita sediakan juga. Iya, kemarin juga udah sempet ini ya, Weminak Anniversary itu ya. Iya, ada Weminak Anniversary dan ada Weminak Fest juga di tahun pertama. Itu gila banget sih, emang event yang terbesar banget gitu. Itu beberapa event kita yang lumayan besar gitu ya Mbak. Iya, benar. Oke. Nah, sebenarnya kalau tadi dibilang Weminak itu mengedukasi tentang kesehatan reproduksi. Tapi kan kesehatan reproduksi ini ruang lingkupnya cukup luas gitu ya. Iya. Jadi kalau di Weminak ini bahasanya tentang apa aja sih? Iya benar, emang kesehatan reproduksi itu luas banget ya. Dan di Weminak kita mengacu 8 ruang lingkup yang dimana kita mengedukasi hal-hal tentang pertama kesehatan reproduksi remaja, yang kedua pencegahan unsafe abortion yang bahkan mungkin orang-orang nggak tahu gimana sih cara kita bisa mencegah atau apa yang perlu kita lakukan terkait dengan unsafe abortion itu. Yang ketiga tentang infertilitas atau kemandulan. Yang keempat ada kehamilan anak ya, teman-teman mungkin tahu semuanya dimana kalau misal anak-anak di bawah umur itu udah nikah otomatis mereka akan hamil kan. Dan itu adalah penyumbang tertinggi angka kematian ibu gitu. Dan yang selanjutnya adalah keluarga berencana kayak kontrasepsi. Dan anak-anak muda itu sebenarnya perlu tahu banget loh Dek ke apa aja kontrasepsi yang ada gitu. Nggak hanya kondom loh sebenarnya yang harus kan mereka banyak gitu ya kontrasepsi. Iya bener banget. Mereka nggak tahu implan. Oh iya sih. Ada banyak banget mitos fakta yang beredar di masyarakat juga. Ya mungkin itu gitu. juga yang bikin orang-orang ini takut untuk memakai kontrasepsi tersebut. Iya gitu ya, bener Kak? banget. Ada yang katanya takut kalau misal pakai IUD itu bisa pindah-pindah IUD-nya kayak gitu-gitu. Iya bisa lari-lari Iya, gitu bisa ya. lari-lari. Padahal itu mitos. Iya, dan selanjutnya di mana kita juga ada pemberdayaan wanita gitu. Jadi memang ada woman empowerment di Weminak ini. Oke, lalu Weminak ini sekarang anggotanya berapa sih?
Anggota Udah banyak gitu. Weminak kurang lebih saat ini ada 50 teman-teman. Wow, Jadi iya. ada 50 anak-anak muda di Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah gitu ya. Terutama ada di luar Jawa, di Jawa sendiri juga ada, di Jakarta ada. Banyak banget nggak bisa disebutin saking Berarti banyaknya. emang apa ya, Weminak ini sebenarnya nggak cuma mengambil orang-orang yang ada di Jawa aja, tetapi banyak anggota juga yang berada di luar Jawa kayak gitu ya. Ya bener banget. Sebenarnya dulu itu kita maunya base-nya langsung di Surabaya kan. Oh gitu. Kita awalnya maunya fokus buat cari anak-anak muda yang ada di Surabaya. Cuma ternyata branding kita kayaknya terlalu kuat di tahun pertama. Jadi memang langsung kita nyasar ke nasional. Anak-anak di luar Jawa itu banyak banget yang pengen join di Weminak gitu. gitu ya. Alhamdulillahnya sih Banyak sebenarnya. banget teman-teman ini, anak-anak muda ini yang berantusias untuk join ke Weminak. Oke, nah tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih masalah anggota Weminak. Sebenarnya kita ini gimana sih caranya untuk join ke Weminak sendiri, Kak? Iya, buat join di Weminak itu sebenarnya gampang banget deh. Kita tinggal daftar aja kalau misal Weminak buat open recruitment gitu kan. gitu, Dan ya. informasi soal open recruitment itu kita selalu update di Instagram kita. Jadi teman-teman jangan lupa follow @weminak_. Jangan lupa juga diikutin soalnya banyak konten yang edukasi kan Iya, teman-teman benar-benar. gitu. Jadi buat teman-teman di sana yang pengen nih join ke Weminak, kalian bisa follow dulu Instagramnya. Nanti kita kadang itu ada open recruitment gitu ya. Nanti bisa cek langsung di Instagramnya @weminak_. Nah, ngomong-ngomong tentang Weminak nih, apa sih Kak kegiatannya ini apa aja gitu? Ya, kegiatan Weminak mulai dari tahun pertama sampai tahun kedua ini udah lumayan agak banyak. Jadi yang pertama kita sering ngadain rutinan IG Live gitu. Jadi kita ngadain IG Live bareng sama community partner kita. Ada yang kita kerjasama sama company gitu. Dan yang kedua kita juga sering ngadain webinar. Webinar rutinan itu pun kita nggak hanya satu sub ruang lingkup ya, tapi kita bahas banyak banget, mulai dari kekerasan seksual, kita bahas juga tentang infertilitas dan banyak hal lagi gitu. Selain itu kita juga ngadain Weminak berbagi. Weminak berbagi itu kalau misal di bulan puasa aja gitu. Terus ada Weminak Fest yang event terbesarnya Weminak, dan event terbesarnya Weminak kedua adalah Weminak Anniversary gitu. Kita sering ngadain kayak campaign dan kita kayak ngadain festival webinar yang memang kita ingin upgrading skillnya teman-teman anak muda ini kebangun gitu. Dan knowledge-nya teman-teman itu juga semakin bertambah gitu. Dan memang ini tujuannya kita. Ketika kita sudah bisa mengedukasi teman-teman, otomatis teman-teman kan akan bisa membantu kita untuk menghapuskan stigma tentang kesehatan reproduksi. Iya, gitu. benar banget sih. Terutama kemarin kayaknya sempat ada kegiatan tentang mini course pranikah ya. Iya, bener banget. Ini kegiatan yang baru-baru banget ya. Kegiatan baru sebenarnya itu masuk ke ini ya, kegiatan webinar, karena memang kegiatannya webinar. Oke, Tapi gitu. memang kita webinarnya ngadain kelas pranikah yang plus ada konselingnya. Oke, itu asik yang banget sih beda sebenarnya. dari yang lainnya. Terutama kayak ini Spotify juga masuk ke kegiatan Iya, bener Weminak ya banget. Ini sebenarnya. kegiatan baru yang Weminak. Kemarin kita cuma di Spotify dan kita sekarang teman-teman insya Allah bakal rutin buat ngedukasi teman-teman di YouTube juga. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe juga nih channel karena memang akan bermanfaat gitu buat kedepannya. Iya, langsung di subscribe ya, jangan lupa. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan Weminak nih sebenarnya banyak banget gitu. Kayaknya Mbak Rizky ini antusias banget sama kegiatan-kegiatan yang ada di Weminak. Ambisius banget gitu loh. Lumayan. Jadi kenapa sih Mbak Rizky kok bisa punya rasa membangun Weminak sebegitunya gitu? Alasannya ini apa gitu? Iya. Kenapa membangun Weminak juga gitu? Iya, Weminak ini sebenarnya dulu aku bangun ketika aku lagi gabut sebenarnya ya. Gabut waktu Gabut, oke, kuliah online terus kan. Oh, Terus ketika pandemi itu ya? iya, ketika pandemi kan tahun 2020 lagi tinggi-tingginya tuh. Iya, iya. Dan kok kayaknya nggak ada sesuatu yang bisa membuat aku bergairah ya kayak gitu. Jadi, sebelumnya kan kemarin karena aku memang aktif banget di organisasi dan setelah itu ketika sambil kuliah
cuma online aja ngerjain tugas dan udah beres gitu ya. Kayaknya kita perlu ngadain sesuatu yang ada effort, yang punya usaha lebih deh buat lingkungan sekitar kita. Kira-kira apa gitu. Dan relate banget sama pendidikan aku yang sekarang. Sekarang aku lagi di S2 Kesehatan Reproduksi dan kayaknya ilmu ini bakal aku terapin nih di lingkungan sekitar gitu. Oke, gitu. Dan mulai dari situ aku cari-cari kan teman-teman 5 orang waktu itu pionirnya Weminak. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang bertahan. Dan memang dari situ semakin banyak nih yang mau join. Jadi semakin semangat juga kan aku buat bisa Antusiasnya luar biasa juga. Antusiasnya luar biasa juga untuk koordinasi sebanyak tim ini tuh emang butuh effort. Tapi Iya. emang alhamdulillahnya teman-teman juga support gitu. Iya. Dan teman-teman juga bersemangat, aku pun juga bersemangat sampai sekarang. Oke. Lalu teman-teman itu bisa belajar apa saja sih Mbak di Weminak itu? Iya, buat belajar apa saja di Weminak itu sebenarnya banyak banget ya. Kalau misal teman-teman termasuk di panitia ya, maksudnya di Weminak ya, dari tim panitia sendiri itu banyak banget yang bisa dipelajari. Mulai dari manajemen time, kayak lebih dia bisa membagi waktu antara kuliah sama komunitas. Kita kan base-nya memang sebuah komunitas ya. Iya. Pada dasarnya kita adalah volunteer gitu. Dan Iya, pekerja sosial itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Iya, menurut benar saya, karena itu berasal dari hati. Kespro Center. Jadi kelas Kespro Center ini buat ngedukasi teman-teman nih ya yang ada di Weminak. Jadi pembekalan gitu ke Oh, ini Kespro Center ini untuk internal Weminak untuk gitu internal ya. Weminak. Jadi buat teman-teman yang join di Weminak jangan cemas gitu ya. Kalau kalian itu kok aku di Weminak gak belajar Kespro ya. Kenapa aku join di Weminak? Itu salah banget. Karena kalian bakal di-upgrade terus ilmu kalian soal kesehatan reproduksi. Jadi Oke. biar kalian juga bisa ngedukasi di teman-teman kalian dan di Weminak juga gitu. Selain itu juga teman-teman bisa belajar tentang gimana ngekoordinir suatu event. Karena menjadi event organizer itu adalah hal yang sangat sulit. Itu sih Oke. Ngobrol-ngobrol tentang Kespro, apa sih tadi kelas Kespro yang untuk internal itu Iya. tadi. Jadi gimana ya? Teman-teman yang ada di Weminak itu harus tahu dulu apa sih kesehatan reproduksi, apa saja masalah di dalam kesehatan reproduksi. Jadi teman-teman bisa lebih enak gitu ya memberitahukan ke teman-teman di luar sana, memberitahukan, mengedukasikan gitu. Jadi lebih nangkep aja gitu. Iya benar banget. Jadi teman-teman sebelum IG Live kan yang IG Live nih anak-anak Weminak sendiri nih yang sering ngisi, sering sharing itu teman-teman Weminak sendiri. Jadi teman-teman juga harus punya bekal dong buat bisa ngomong soal kesehatan reproduksi. Iya, gitu. benar banget sih Mbak. Nah, tadi kan kayak kegiatan Weminak ini banyak banget gitu eventnya. Gimana sih cara akses kita orang-orang di luar sana ini untuk mengakses kegiatan Weminak tersebut? Ya, yang pertama buat teman-teman supaya biar mudah untuk mengakses event kita, follow dulu sih. Follow Instagram kita ya. Lagi-lagi follow Instagram kita. Dan jangan lupa klik di bio kita itu ada Linktree buat join. Yang pertama di Telegram. Terus yang kedua teman-teman juga bisa akses nomor adminnya Weminak. Dan di nomor admin Weminak ini kalau misal kalian save nomor kita, di bio itu ada katalognya gitu. Jadi iya. di Instagram kita kan ada Linktree tuh. Yang pertama kalian bisa akses event kita yang sedang berlangsung. Yang kedua kalau misal kalian add nomor Weminak gitu ya, kalian bisa save kontak nomornya Weminak, kalian bisa dapetin event update kita di katalog itu gitu. Jadi kalian tinggal klik aja profilnya Weminak di WA dan kalian bakal dapetin tuh katalognya apa aja sih Weminak yang berlangsung. Itu baik secara event yang online ataupun yang offline. Oke, Podcast kayak gitu kita ya. juga diupdate di sana, Spotify sama YouTube juga gitu. Gitu. Tapi pada intinya nih untuk mengakses event Weminak lagi-lagi harus follow IG Iya. Weminak. Instagram Weminak. Ya, @weminak_. Jangan lupa ya guys gitu. Ya, ngomongin masalah event yang ada di Weminak gitu ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Weminak. Tadi kan membahas masalah kesehatan reproduksi. Nah, pasti kan membahas juga masalah isu-isu kesehatan reproduksi nih ya. Kalau yang aku tahu nih ada isu kesehatan reproduksi ini mengenai angka kematian ibu
yang ada di negara kita Indonesia tentunya. Nah, sebenarnya Weminak ini juga mengarah ke sana atau enggak? Ya, benar banget, mengarah ke sana pakai banget, karena memang angka kematian ibu itu kan terkait dengan kesehatan reproduksi juga. Iya, Gitu. oke. Apalagi angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2021 itu masih terbilang cukup tinggi, Kak. Dan itu jauh banget dari target SDGs. Oh, Gitu. 305 per 100.000 kelahiran hidup, dan itu angka yang sangat tinggi gitu. Apalagi penyumbang angka kematian ibu itu adalah yang pertama child pregnancy. Banyak banget sekarang, apalagi di masa pandemi itu, kehamilan anak itu meningkat. Iya. Itu. Dan kenapa bisa kehamilan itu anak meningkat gitu ya? Karena memang mereka udah nikah dini nih gitu. Ketika mereka udah nikah dini, otomatis kan mereka gak ada prepare buat mencegah gitu ya. Sangat kurang edukasi sih menurut aku, karena memang untuk bisa mengedukasi dan dekat dengan mereka, itu yang pertama kita harus one on one gitu. One on one karena apa? One on one dengan anak-anak muda yang sekarang mereka lebih banyak ngakses yang jelek-jelek, iya. yang enggak kayak bokep atau apa, HP cuma buat ngegame Iya, gitu kan. iya, Dan benar-benar. sebenarnya ini Weminak bisa jadi platform kalian yang bisa mengakses dengan mudah buat gimana sih kita bisa belajar kesehatan reproduksi dan menjadi generasi yang berencana gitu. Oke, bener banget sih apa yang tadi udah dikatakan sama Mbak Rizky gitu ya. Jadi kita sebagai anak muda itu harus menjadi anak muda generasi yang berencana seperti itu ya. Nah, sebenarnya aku ini mau tanya lagi sih Mbak, kenapa anak-anak muda di luar sana perlu ikut komunitas gitu seperti Weminak ini gitu? Iya, buat teman-teman itu penting banget buat bisa join seperti platform kita di Weminak, karena memang untuk menjadi generasi yang berencana kita kan perlu ya untuk mengedukasi diri kita sendiri. Kita perlu invest tentang ilmu gitu. Iya. Karena memang ilmu itu kan buat seumur hidup ya, apalagi ilmu tentang kesehatan reproduksi itu nggak kayak yang cuma besok kita pakai terus udah nggak kita pakai lagi gitu ya. Itu bisa sampai nanti Seumur hidup kita ya. kita, bahkan mungkin akan turun, akan kita kasihkan ke cucu-cucu kita gitu, anak cucu gitu ya. kita. Karena memang untuk menjadi generasi yang berkualitas itu nggak hanya stop di kita aja, tapi ternyata anak kita perlu tahu soal itu. Jadi kita harus pinter dulu nih gitu. Nah, caranya kita buat pinter tentang kesehatan reproduksi, baik tentang pencegahan kekerasan seksual, buat jadi apa ya, keluarga yang berkualitas dari segi skill parenting kita itu harus baik. Itu kayak gimana tuh kalian perlu banget join di Weminak, karena itu semua kita bakal belajar gitu. Oke, kayak gitu ya berarti. Nah, buat Mbak Rizky nih, ini pertanyaan terakhir dari aku insya Allah ya. Jadi ada pesan nggak untuk anak-anak muda di luar sana kayak gitu? Pesan buat anak-anak muda di luar sana, karena ini konteksnya lebih ke anak muda yang sekarang lebih hebat ya. Hebatnya apa? Hebatnya itu mereka lebih pinter banget buat ngakses semua hal di media sosial. Iya, bener banget. Dan pesan aku buat teman-teman semuanya adalah bijaklah bersosial media. Oke. Itu yang pertama. Jangan pernah ngasih hate speech, karena kita tujuannya buat jadi anak muda yang berkualitas itu kalian harus bisa bijak dalam berkata. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus bijak dalam berperilaku, karena aku tahu sih teman-teman di luar sana pasti banyak banget yang terpapar soal free sex. Oh iya sih. Itu karena ketika Ya. kalian udah berani buat free sex, otomatis kalian harus siap buat menerima konsekuensi apapun nanti yang terjadi. Kalian pasti tahu kalau kalian bakal hamil, kayak gitu ya ibaratnya. Dan kalian tahu kalau misal hamil di luar nikah itu banyak banget yang kalian dapetin, baik dari stigma, baik dari judge dari teman-teman kalian ataupun yang lainnya, dan itu harus kalian pertimbangkan gitu. Dan caranya gimana kalian untuk bisa memanage itu dan membatasi diri kalian adalah dengan kalian bisa mengedukasi diri kalian sebanyak-banyaknya. Itu sih pesan dari aku. Sesuai kayak dari WHO yang mengatakan bahwa kesehatan reproduksi itu nggak hanya sehat secara fisik ya, tapi sehat secara mental, sehat secara psikososial kalian, dan kalian memang benar-benar bisa prepare gitu, dan sesuai dengan tagline Weminak gitu ya, Iya. muda itu berencana gitu. Oke, udah sih kayaknya itu aja yang bakal kita bahas di podcast kali ini. Lumayan banyak Iya, ya. banyak banget ini ngobrolnya kesana kemari ya kan. Nah, Iya,
Dan mungkin buat teman-teman nanti di podcast-podcast selanjutnya kita banyak banget tema ya yang kita Jadi, sajikan buat ya stay teman-teman. tune aja gitu ya kapan podcast kita nanti launching gitu di Spotify dan juga ada di YouTube channel kita gitu. Ya, kita bakal update terus di Instagram kita. Jadi jangan lupa @Instagram kita Follow @weminak_. ya, jangan lupa di follow gitu. Terima kasih, sampai jumpa Sampai guys. jumpa semuanya.